Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang mental miskin yang bikin beban hidup kita itu tambah berat. Kenapa? Karena ketika kita punya mental miskin, secara finansial kita itu nggak punya, kita itu memaksakan kehendak kita untuk beli barang-barang mewah, kredit motor, semuanya serba kredit, ataupun beli motor pun kredit. Tapi ketika kita itu nggak mampu bayar ataupun nunggak, kita play victim ke orang lain, kita salahkan orang lain. Bisa dengan debt collector mau ngambil motornya, nggak boleh. Padahal kalau kembali ke kejadian, yang salah adalah kita. Kita udah tahu nih, kita nggak mampu bayar cicilan motor, kita nggak mampu bayar cicilan bank, tapi kita memaksakan diri untuk ngutang. Hanya apa? Hanya karena gengsi. Kita nggak bisa hidup sederhana, apa adanya. Itu bedanya kita dengan nenek moyang kita dulu. Walaupun nenek moyang kita ataupun seperti bapak saya dulu seorang petani, tapi beban hidupnya nggak ada. Karena apa? Karena dia itu nggak ngutang ke sana kemari, nggak punya tanggungan bank, nggak punya tanggungan kredit motor. Jadi hidupnya loss. Beda dengan kita. Kita itu terkadang karena mengikuti gengsi, pengen dibilang oh kaya, pengen dipuji, kemudian kita kredit barang-barang elektronik, motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Padahal apa? Penghasilan kita itu Senin Kemis. Saya belajar dari situ, belajar dari orang Cina. Kalau kita itu nggak mampu ya hidup sederhana, hidup apa adanya. Yang penting apa? Adem ayem, badan kita itu nggak terbebani, nggak ngoyo. Kita kalau ngoyo, beban dalam batin kita itu banyak. Satu, kita cepet tua, cepet sakit-sakitan, cepet mati. Terkadang kita masih muda, tapi udah terlihat kayak udah kakek-kakek, nenek-nenek. Karena apa? Karena terlalu banyak beban, entah beban pikiran, beban hati. Badan kita kerja juga ngoyo. Itu kenapa kita nggak kaya-kaya. Karena apa? Karena kita mental miskin. Ketika kita punya mental miskin, kita mau sedekah aja nggak mau. Kita mau berbagi sama orang lain nggak mau. Apalagi kayak mbah-mbah kita zaman dulu, sedekah bumi lah, ataupun ngelarung hasil bumi ke laut. Ini bedanya dengan kita, dengan babah kita dulu. Babah kita dulu walaupun saudara spiritualnya tinggi, ilmu rohaninya tinggi, ilmu batinnya tinggi. Sedekah itu nggak cuma sama orang, tapi juga sama binatang, sama-sama makhluk hidup. Sedangkan kita ini mental miskin. Boro-boro untuk jadi mental kaya, ya banyak sedekah, banyak berbuat baik, berbagi ilmu, pengen bikin sekolahan, bikin rumah sakit. Lebih ke bagaimana kita itu biar terkesan wah, walaupun nanti ujung-ujungnya kita kabur. Saya juga belajar itu saya juga punya mental miskin dulu. Bagaimana saya malah hidupnya sengsara. Makanya sekarang saya lebih ke apa adanya. Kalau saya punya duit ya boleh hidup enak. Kalau nggak ada ya puasa, berlatih sabar, latih prihatin. Kalau kita udah tenang, kita itu dapat rezeki sedikit ya bersyukur. Dapat rezeki banyak yo kita bisa berbagi dengan orang lain. Seperti itu. Itu perubahan dari pola pikir kita. Tapi kalau mental kita miskin, pasti kita itu akan sengsara, menghalalkan segala cara, entah dengan menipu, dengan mengambil hak orang lain, termasuk tuh padahal debt collector ataupun bank-bank pelecet itu nyuruh orang itu mengambil haknya. Tapi karena kita itu pengen lari, pengen kabur,
Yang kita salahkan siapa? Orang lain. Padahal mereka juga kerja, mereka makan gaji sama seperti kita. Jadi kalau kita itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita itu kira-kira nggak bisa bayar bulanan cicilan motor, ya jangan ngutang. Nanti yang jadi korban siapa? Orang lain. Nih, makanya kalau kalian punya pemikiran seperti ini, ya selamanya kalian akan miskin. Orang kaya di Hong Kong kebanyakannya masih naik kendaraan umum. Lah orang Indonesia mentalnya apa? Mental konsumen. Semuanya mau dibeli, barang-barang dari impor. Nggak mau hidup sederhana, semuanya mau sebawah. Padahal di Indonesia lapangan pekerjaan sedikit, gaji murah. Kalau pengen bangun bangunan yang mewah harus ke luar negeri, cari pekerjaan di luar negeri. Ini yang sebenarnya membuat kita apa? Miskin mental kita, cara berpikir kita. Saya juga mendidik anak-anak saya seperti itu. Kalau nggak mau sekolah ya harus kerja. Kalau pengen uang ya harus kerja. Kalau pengen jadi orang sukses ya harus belajar, harus jadi orang pinter. Orang kalau udah pinter bisa menghasilkan uang, bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Bukan hanya berpatokan pada barang, tapi lebih ke pemahaman tentang kecerdasan otak, kecerdasan spiritual, akhlak yang baik, moral yang baik. Nih, jadi kalau saya bilang kasihan debt kolektornya, ditimpukin, dikeroyok hanya karena ngambil motor orang. Dia itu juga kerja ikut orang. Yang perlu disalahkan siapa? Kita. Kenapa kita itu udah tahu pendapatannya Senin Kemis tapi masih kredit motor? Ketika kita nunggak motornya mau diambil, kita nggak mau. Kenapa kita nggak belajar hidup sederhana? Babah kita dulu banyak sekali lapangan pekerjaan karena masih ada angkot, ada kendaraan umum dari satu daerah atau dari desa satu ke desa yang lain. Jadi banyak tenaga kerja laki-laki yang terserap. Kalau sekarang ke depan rumah saya harus pakai motor. Selamat sore dan sampai jumpa.